Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung di Jakarta Barat viral di media sosial karena para tamu tidak mendapatkan hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi tampak kosong karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir. Tak lama berselang, ratusan orang korban wedding organizer bodong langsung menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan rezidennya itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih, penjualan gigi. Oh, siapa percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi kan tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjaannya saja seperti itu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya menenangkan dan meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau kesemuanya? Kesemuanya Pak, jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Ini sudah diamankan 1 orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton, kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Penipuan dan penggelapan wedding organizer ini terungkap setelah diviralkan tamu acara pernikahan di salah satu korban. Pihak wedding organizer sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi. Namun saat acara pernikahan, pihak WO tidak penuhi kesepakatan dengan pemilik acara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, dari kasus ini kita mungkin bisa belajar mengetahui rumah dari pemilik wedding organizer ya. Ya, itu penting ya. Jadi kalau ada apa-apa, jika terjadi ada apa-apa, kita tahu rumah wedding organizer itu di mana, langsung didatangi langsung ya. Tapi untuk wedding nih, ada nggak sih tips dari Sabrina untuk mempersiapkan jangan sampai menjadi korban lagi, Sabrina? Oh iya, kalau saya tuh ya lihat aja di sosial medianya seperti apa, track recordnya seperti apa, dan bertemu langsung itu penting dengan pemilik wedding organizernya. Supaya melihat karakternya bagaimana ya, humble atau enggak. Jangan sampai nanti kita sudah mengundang ratusan orang, acara dengan lancar, terus habis itu tamu-tamunya sudah dandan, pengen makan, nggak ada makanannya. Betul sekali, the dream weddingnya sudah diimpikan. Kandas. Ya, nggak kandas ternyata juga kan, sih. ya, tapi cuman malu ya. Malu. Dan juga marah. Marah. Baik, semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan lancar, dan para korban pun juga bisa mendapatkan haknya nantinya ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana diduga lupa mengisi air di mesin pemanas pada mesin laundry tempat pencucian pakaian di Kota Bekasi, Jawa Barat meledak. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan perempuan mengalami luka bakar serius di seluruh tubuh. Inilah kondisi tempat usaha cuci baju Grand Laundry di Kampung 200, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, yang rusak akibat mesin laundrynya meledak. Dasarnya ledakan membuat plafon hingga isi bangunan rusak serius. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan itu, 1 orang karyawan perempuan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lagi berjemur, ngejemurin baju, itu yang kena, itu yang jadi korban. Kalau yang 2 lagi alhamdulillah selamat. Banyak nganter ya? Iya.
Ini udah berapa lama operasi? Kalau operasi saya kurang tahu, kayaknya sudah lama sih Pak. Pemiliknya siapa? Ibu Iren. Ibu Ira. Iya. Ada berapa mesin di dalam? Ada kurang lebih, ada berapa? 4. Petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan saksi dan pemilik laundry. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat beraksi di tengah keramaian penumpang, 3 komplotan pencopet dibekuk petugas Transjakarta dan aparat TNI. Ya, para pelaku tertangkap basah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja saat pulang usai mengikuti ibadah Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, pemirsa, petugas menangkap 1 dari 3 pencopet yang beraksi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. 2 pelaku lainnya juga berhasil diamankan petugas di dalam bus yang sama. Aksi pencopetan ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti ibadah Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Polisi menyatakan ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Akibat perbuatannya mereka diancam 5 tahun penjara. Masing punya peran dan cara tersendiri yang itu sudah sangat rapi permainannya. Yang satu melakukan pencurian barang bukti handphone dari korban, saat yang bersamaan juga langsung berpindah tangan ke belakang, menyebar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga pada saat dilakukan penangkapan, kita bisa mengungkap sekian banyak pelaku karena memang rangkaiannya. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana seorang santriwati di Cimanggis, Depok terjepit pagar teralis dan tidak bisa keluar. Petugas damkar mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Udah mau OTW. Iya udah OTW Bu. Iya. Personil Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis mengevakuasi seorang santriwati yang terjepit pagar teralis. Peristiwa berawal saat korban sedang bermain bersama santri lainnya di salah satu taman yang tak jauh dari pesantren tempatnya menimba ilmu. Evakuasi ini menerjunkan 3 personil damkar dengan menggunakan linggis dan tali. Berdasarkan laporan warga Komplek Pertamina, ya, ada siswa pesantren yang terjepit di taman, gitu. Berapa personil Pak yang Adapun personil yang kita hadirkan itu 3 orang. Alat yang digunakan Pak? Adapun alat yang digunakan adalah linggis dan tali. Proses evakuasi berlangsung lancar selama 20 menit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.